Apakah aman? Nah, ini kedeteksi di sini ya. Oh, sorry. Nah, ini kedeteksi hotpick guys tuh. Oke, dia checklist 3. Jadi aman cuy di sini ya. Ya. Ini grafisnya masih oke banget nih ya. Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Ojekta Tutorial. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya, ini ada update paling baru untuk aplikasi Winlator guys. Mungkin ini adalah perbaikan bug dari versi final release sebelumnya guys ya. Sebelumnya kita sudah bahas lengkap nih. Nah, di sini kita akan coba updatekan di Poco F6 guys ya, di Snapdragon. Bagaimana, apakah ada yang baru atau tidak? Nah, di sini guys, ini hal yang baru di Winlator 10 Hotfix guys ya. Nah, ini menambahkan fallback URL for Wine Mono Gecko installation ya. Ini nanti kita wajib instalkan. Add juga ini menambahkan Portek ya, memperbaiki Portek ya. Kemudian juga di sini ada tuh teman-teman ya, tes 3D D3D XE dan ada GPU info guys. Nah, seperti ini ya. Cuma ada 3 poin ini aja guys untuk di hotfix kali ini, Winlator 10 hotfix kali ini. Oke. Nah, di sini langsung saja kita akan coba updatekan guys untuk aplikasinya ya. Kita lihat, semoga tidak ada masalah di sini. Langsung kita coba updatekan aja. Ini dia guys ya. Oke. Kita lihat teman-teman. Apakah aman? Nah, ini kedeteksi di sini ya. Oh, sorry. Nah, ini kedeteksi hotfix guys tuh. Oke, dia checklist 3. Jadi aman cuy di sini ya. Tidak terdeteksi adanya virus. Oke, yang mau coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi box. Oke, langsung aja teman-teman ya, di sini kita ini oke aja buka. Nah, teman-teman di sini ada beberapa kontainer ya. Saya buat 5 kontainer dan ini dikhususkan untuk gamenya sendiri. Di sini ada untuk Resident Evil 3 Remake, untuk GTA 5, ada Cyberpunk 2077 dan ada Winlator gitu guys ya. Oke. Nah, di sini kita coba cek dulu teman-teman di bagian pojok kiri, pojok kanan, di pojok kiri atas di bagian setting ya. Nah, di sini untuk di bagian box 64 versinya ternyata dia ada yang baru di 035 guys. Nah, 035 ini ya paling baru 035, kita coba lihat di sini apakah ada. Nah, ya teman-teman 035 nih. Kalau misalkan di teman-teman belum ada, tinggal diklik aja dan oke, dia akan langsung mendownload filenya. Gitu guys ya. Nah, biasanya untuk setting ini kita gunakannya compatibility dulu guys ya. Ini untuk menyesuaikan dengan nanti game-game yang akan kita coba tes ya. Nah, ini kita gunakan compatibility dulu, kemudian kita checklist aja. Oke, di sini kita ada 3 game yang mau saya coba tes ya. Ada GTA 5, ada Resident Evil 3 Remake dan juga ada PES 2017. Kita coba lihat guys, apakah lebih lancar atau sama aja dengan versi final release sebelumnya. Oke, nah di sini kita coba masuk dulu ke dalam setting dari Winlator 10 yang hotfix ini. Nah, ini kita coba kasih edit ya, edit. Di sini kita tambahkan hotfix guys. Nah, gini ya. Oke, nah biar kelihatan. Nah, ini ya yang Winlator hotfix. Kita langsung aja masuk ke sini dan kita ke edit lagi. Nah, teman-teman bisa di sini ya, untuk di bagian turnip Adreno-nya, kita coba klik yang gambar ini. Nah, kita lihat guys, apakah ada yang baru di sini? Tidak ada guys, tidak ada item yang perlu di-download katanya ya. Nah, ini untuk di bagian sini. Untuk max DPS memorinya, kita gunakan 4096. Oke, kita oke aja. Nah, kemudian guys, di sini kita lihat untuk PKD 3D-nya. PKD 3D-nya di sini kita gunakan yang 2.14 12.2 guys. Ini sebenarnya menyesuaikan sih, menyesuaikan dengan game yang teman-teman mainkan. Tapi rata-rata kalau game PC itu dia memerlukan direct ya. Kalau paling baru ya syukur. Kalau misalkan mau yang paling rendah di sini ada direct 11. Jadi paling rendah di sini pakai directnya direct 11 guys. Ya, nggak bisa pakai direct 10 nih. Kalau misalkan teman-teman ingin pakai direct 10, teman-teman jangan gunakan yang ini ya. Jangan gunakan PKD 3D ya, tapi gunakannya teman-teman bisa gunakan yang ini DXPK. Nah, DXPK teman-teman nanti pilih versinya yang versi 1.010 atau di atasnya. Nah, kalau di sini kita lihat apa ada yang baru. Nah, ini paling baru di 261. Nah, ini
teman-teman ya, tinggal di download aja, nanti dia akan otomatis nginstal gitu ya teman-teman. Nah, ya ini nanti tinggal nanti otomatis install dia. Kita lihat aja nih. Oke, nah kita sudah gunakan. Nah ini custom device name-nya kita bisa gunakan ini pakai Nvidia apa gitu ya. Kalau saya sih biasanya pakai Nvidia ini guys 30 mana nih? 370. Nah, 3070 oke aja. Nah, ya. Kalau udah, nah ini tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman main game dengan Direct 10, biasanya dia pakai yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita langsung aja checklist. Sorry, kita kesini dulu. Kesini dulu kita lihat advance. Nah, ini Windows 10. Nah, ini 32 bitnya teman-teman bisa juga diaktifin, gak masalah ya, mau diaktifin juga. Tinggal checklist aja. Kemudian kita langsung aja masuk coba ke dalam tampilan dari WinLatornya ya. Oke, ini dia teman-teman. Ini tampilan dari WinLatornya seperti ini. Kalau kita lihat di paling pojokan sini, nah ini ada System Info, ada Wine Configuration, ada Test Direct 3D, ada Task Manager. Nah, di sini kita coba lihat yang Test Direct 3D dulu, guys. Dia kebuka nggak? Oke, dia kebuka, guys. Ya. Nah, di sini kedeteksinya teman-teman bisa lihat Nvidia GeForce RTX 3070 dengan FPS 390-an, lihat. Oke. Luar biasa, guys ya. Tuh. FPS-nya kedeteksi ya. Coba jalanin ini. Oke. Ini bisa ya. Kemudian ini nggak tahu nih kalau di MediaTek dia bisa nggak ya. Next video kita coba tes di MediaTek, guys ya. Tes di MediaTek. Kita lihat di sini juga ada GPU info ya. Nah, GPU info kita lihat, guys, di sini. Nah, ini ada Turnip Adreno TM735 ya. Kedeteksinya tuh, teman-teman, 735 ya. Oke. Nah, kurang lebih ini detailnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. OpenGL-nya kita juga bisa cek di sini. Oke ya. Ini teman-teman untuk tampilan di WinLatornya. Nah, sekarang di sini, guys, kita langsung aja coba tes biar tidak lama untuk gamenya nih. Apakah dia bisa lebih stabil, lebih lancar atau tidak. Dan teman-teman kalau mainin WinLator wajib pakai cooler ya, pakai kipas gini, guys. Wajib ya. Biar tidak overheat, tidak panas si HP-nya. Oke, langsung aja kita coba tes nanti di gameplaynya, guys. Seperti apa, bisa lancar atau tidak ya. Oke, yuk kita coba di game yang pertama, guys. Oke, guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game GTA ya. Teman-teman bisa lihat nih GTA 5 dapat di 29 sampai ya 30 fps ya. Lumayan, guys. Di sini kalau kita coba lihat ke setting, lihat dulu ya, teman-teman ya. Ini kita coba ke setting dulu. Dia berapa di setting di berapa fps gitu ya. Kita lihat nih. Oke, ini dia. Setting, kemudian kita lihat ke grafik ya. Ke grafik, dia untuk refresh rate-nya auto, guys. Nih ya. Refresh rate-nya dia auto. Aspek rasionya juga auto ya. Nah, jadi di sini kita nggak bisa setting refresh rate-nya. Tuh, teman-teman. Oke. Langsung aja kita coba lihat ya di gameplaynya seperti apa nih. Nah, kalau kita lihat ini masih oke ya, tuh. Lancar. Coba kendarai mobilnya nih. Oke, kita lihat. Kita lihat, teman-teman. Masih di 30-an fps. Mantap ya. Ini kalau menurut saya sih lebih lancar ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin coba full screen kan tinggal ini aja, toggle full screen. Cuman dia sedikit lebih lebar gitu, guys ya, gambarnya ya. Tuh. Kalau saya sih lebih enakan ya cukup segini aja. Nah ya. Oke. Langsung kita coba lihat, guys. Jauh ini lancar ya. Mantap ya, guys ya, lancar ya. Ini kita coba, maaf guys, saya coba kecilin ya ininya musiknya ataupun volumenya. Yang jelas kurang lebih seperti ini, guys. Tuh. Oke, dia lancar ya. Ini kalau menurut saya sih lebih lancar daripada daripada versi sebelumnya, guys. Oh, tidak, ini keguling mobilnya, coy. Oke. Ini lebih lancar dibanding sebelumnya di yang final release ya. Berarti ini sudah diperbaiki, guys. Mantap ini. Wah, kita ketinggalan jauh ini, coy. Aduh, itu pohon kuat banget. Oh, benar, ini lebih lancar, guys.
Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Resident Evil 3 Remake. Teman-teman bisa lihat di sini guys ya, di pojokan kiri atas tuh dapat 32 fps ya, 30, 31. Nah, itu memang naik turun. Nah, ini kebetulan guys, lihat. Ya. Ini grafisnya masih oke banget nih ya. Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Kita lawan si Nemesisnya. Langsung aja keluar ya. Oke, kita lihat guys. Coba lari, dan memang sih dia ini ada di beberapa tempat itu rendernya cukup berat guys. Kita langsung aja lari ke sana ya. Ini pasti ada beberapa tuh si Nemesis sudah ngejar coy. Kita lihat guys. Kita lari aja dulu. Nah, di sini kita dapat 39 bahkan 40-an fps guys. Ayo. Oke, dia melemah guys. Aduh, ini kesakitan si Jill guys. Kita kasih makan ini deh. Kita lari, lihat 29 30. Wih, lancar coy. Oke, kita ke sini. Nah, sebenarnya di sini ada teka-tekinya juga sih. Ada teka-teki di sini, guys. Nah, ini nih. Kita ke area buat apa? Aktifin stasiun itu ya. Aktifin kereta. Ini ngebidiknya susah sumpah. Enak pakai mouse. Oke, ini pada hidup lagi ya. Widih, ngejar. Oh my god. Aduh. Ini si Nemesis ngejar cuy. Aduh, udah kesakitan. Kesakitan juga ini. Oke, masih bangkit. Nah, ini agak lama nih. Diamnya dia agak lama dia. Oke. Oke guys, ya di sini kita sudah masuk nih ya di dalam game PES 2017, dan di sini teman-teman bisa lihat FPS-nya dia naik turun di 40-an, 49 ya. Jadi ketika animasi seperti ini dia cukup berat guys. Kita coba aja ya, langsung kita ke gameplay. Kita lihat teman-teman, apakah dia stabil di 60 fps. Oke. Kita lihat di sini stabil dia ya, 60 fps ya. Oh tidak, jangan sampai masuk ini coy. Aduh, hampir coy. Oke ya teman-teman ya, di sini untuk PES 2017 performanya masih mirip-mirip dengan sebelumnya ya, di versi final. Tapi stabil juga sih. Oke, curi. Aduh. Oke guys, go ternyata guys. Lumayan guys. Benzema. Berawal dari Cristiano Ronaldo shooting ya. Tuh. Kemudian langsung di finishing sama Benzema guys. Mantap lah ya. Oke. Aduh. Benzema. Gagal guys, Benzema guys. Awas itu. Oke, come on. Ya, kok nggak diambil. Waduh. Oke guys. Langsung lemparkan. Wih. Kok bisa lepas itu? Guys? Aduh.
Wah, susah kali guys. Wah, hampir guys. Oke lah teman-teman ya, itu teman-teman untuk di game PES 2017 dia lancar, stabil, seru lah mainnya guys, enggak apa namanya, enggak ngecewain guys gitu ya. Untuk di Winlator hotfix terbaru ini ya, di yang Winlator 10 hotfix guys. Mantap nih, yang mau coba nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi ya. Oke, untuk aplikasinya. Oke, seperti itu guys ya. Ini malah keseruan saya main guys. Oke, jadi nanti kita coba simpulkan. Oke guys ya, jadi itu teman-teman untuk hasil uji tes di Winlator 10 hotfix. Kalau menurut saya sih performanya ada sedikit peningkatan guys ya dibanding versi sebelumnya. Jadi memperbaiki bug di versi Winlator 10 final release guys. Jadi teman-teman wajib coba sih untuk Winlator yang hotfix yang satu ini guys. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk di tes dan reviewnya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba. Saya sertakan seperti biasa di deskripsi guys. Download aja. Di situ saya sudah sertakan juga cara downloadnya ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.